kami, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah, berinisiatif menggelar suatu event berupa pergelaran seni dan budaya, serta menghadirkan suatu acara talk show dengan tema ancaman digitalisasi terhadap komunikasi interpersonal. Kegiatan Expo Komunikasi ini adalah merupakan event yang sudah kurang lebih 4 kali yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi sebagai implementasi dari mata kuliah event management. Implementasinya adalah melaksanakan event-event seperti ini. Buat panitia serta Ibu pembimbing Ibu Wahyuni Bailusi SOS. Beliau merupakan dosen yang selalu menggerakkan kegiatan-kegiatan karya ilmiah mahasiswa. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara, dalam hal ini dosen dan ketua panitia serta ketua program studi serta sponsor yang sudah bersedia mendukung kegiatan ini dalam rangka menyukseskan kegiatan ini, dalam rangka memberikan informasi dan pencerahan kepada kita semua sehingga bisa bernilai positif dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membuka acara Expo 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadar SOS MSI, kepada Bapak kami persilakan. Ya, dan kemudian juga saya mengundang Ibu Nurdewa Syafar untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Dan selanjutnya narasumber ketiga kita ada Pak Saiful dari SPSIMA, Pak Abul, karena biasa kita sapa dengan panggil Pak Abul ya. Selamat Bapak. Tepuk tangan untuk kita semua. Semakin malam harus semakin semangat. Kalau semakin malam semakin sepi, nanti yang ada kan. Dan narasumber terakhir kita yang tentunya keren sekali malam hari ini ada Pak Faris Gomil. Ya sendiri sih. Selamat datang Kakak. Selamat menikmati tempat yang telah disediakan. Ya, baik, saya ingin naik ke atas panggung sebentar ya, teman-teman. Minta sama teman-teman untuk menjadi moderator, dan di sini temanya, tema talk kita pada malam hari ini yaitu ancaman digitalisasi terhadap komunikasi interpersonal. Tema yang sangat bagus sekali. Komunikasi itu bagian daripada budaya itu sendiri. Caranya kita berkomunikasi, kita berekspresi. Kita tahu bahwa inti daripada komunikasi itu adalah persepsi. Persepsi itu inti daripada komunikasi. Kita mempersepsikan seseorang atau benda atau apa saja, itu akan negatif. Kalau persepsi kita negatif, kita akan bereaksi negatif. Kalau kita memandang sesuatu itu negatif, dan sebaliknya, kalau positif maka positif. Jadi salah satu persepsi itu proximity, kedekatan. Ya, kita melihat hubungan orang, kita akan melihat dari kedekatan orang. Kan kalau Anda melihat dua orang laki-laki dengan perempuan yang bercerita di pojok, Anda bisa memprediksi tingkat hubungannya mereka. Apakah mereka pacaran, mereka teman, mereka baru kenalan. Itu bisa kita lihat dari jarak, ya, jarak. Kalau orang baku bawa, baku pegang tangan, laki-laki dan perempuan, kemungkinan besar batu naga. Sangat kecil kalau orang itu cuma taman. Okay? Terada tuh pakai istilahnya siapa? Maya nih, siapa? Teman tapi mesra. Oke? Okay? Ya. Orang duduk baku dekat sampai baku tempel, itu berarti kita bisa membayangkan
tingkat hubungan. Kalau orang datang petung di rumah, orang asing, kita orang akan tinggal dia di pagar saja. Itu belum kenal. Om tanya ya, pas apa? Om cari siapa? Kita cari papa. Dari papa, bentar dulu ya. Dia akan masuk, dia bilang, papa, ada om satu, dia ada ciri-ciri seperti ini. Dia cari papa. Papa suruh masuk, baru masuk. Kalau om yang tong suka kenal, tong akan bilang, om bisa tunggu papa saja. Om Helmi masuk dong, Om Helmi. Papa cuma pergi di sekitar situ. Nanti juga ya papa datang. Dia akan kasih tong masuk di ruang tamunya. Ya? Kalau orang yang akrab, dia datang, dia masuk sampai dapur, sampai di kamar. Ngana mau masak apa? Pesadap. Kan? Dia rasa dia bisa masuk sampai di dapur. Dia bisa masuk sampai di kamar. Ini menunjukkan tingkat hubungan. Ya. Semakin dekat orang itu, kita bisa melihat dari kedekatan dia. Sampai di wilayah-wilayah yang ya sedikit ya pribadi kan, so masuk di kamar itu kan sudah sangat dekat. Sampai dapur itu sudah, orang asing nggak mungkin sih masuk di dapur. Nah ini komunikasi interpersonal. Ya. Komunikasi interpersonal itu komunikasi yang paling penting. Atau kalau lebih tepatnya komunikasi dia di face to face. Karena ini teknologi nggak bisa ganti. Teknologi seperti apa saja nggak bisa ganti dengan komunikasi tatap muka. Nggak mungkin. Anda kan sudah rasa ketika pandemi muncul, kuliah online, bapak asap, mengeluh, kan? Memang nggak akan memuaskan. Kita mesti berkumang ada ya baru ada. Dikapa? Karena memang komunikasi itu nggak sekedar apa yang kita bilang. Tetapi bagaimana kita bilang? Nah, kita butuh lawan bahasa kita, lawan bicara kita. Bahasa tubuh dia itu menguatkan kesannya. Komunikasi adalah paket isyarat. Artinya bahwa verbal dengan non verbal dia berbanding lurus. Kalau saya cuma memakai, tolong ambilkan saya spidol. Ya, mahasiswa dia berdiri ambil spidol yang saya minta. Anda ikut saya ke sini. Saya bisa lihat apakah dia sangat setuju, dia ragu-ragu, mungkin dia mau pergi. Dia harap saya lama. Sekarang? Iya, sekarang. Oh, iya Pak. Anda ada urusan? Saya bisa tanya, ya kan? Karena saya lihat bahasa tubuhnya. Ya. Ya. Kalau komunikasi hanya sebagai interaksi, kan kita cuma suruh aja. Ambil spidol, dia ambil. Mau kata mau, ambil. Tapi kalau komunikasi sebagai transaksi, kan kita bernegosiasi. Ya. Dia setuju, kita ada. Yang kita suruh, dia mau, kita ada. Kalau dia keberatan, apa alasannya? Nah ini, jadi kalau komunikasi interpersonal memang dia sangat penting, ya, ya kan? Anda kalau main HP terus, Anda bisa kehilangan kepekaan. Anda lihat generasi yang milenial, anak saya termasuk. Saya bicara sama dia main HP haga-haga. Woi, dengar karena iyo dengar ini kan. Dia enggak peka. Itu orang ya dulu-dulu kalau orang tua bicara, untuk orang haga di tempat lain saja bisa-bisa ya sebelah. Karena kita bicara dengan haga di tempat lain, haga di sini. Karena apa? Kalau saya mau bilang, kita di Maluku Utara itu sebenarnya krisis komunikasi. Saya ulang lagi, kita itu ada nilai yang kemudian degradasi nilai komunikasi kita yang kemudian hilang.
Kita melihat sebuah fakta yang terjadi di kontesnya di Ternate saja. Kenapa banyak kasus kekerasan seksual, kemudian banyak kasus kekerasan fisik, banyak kasus penelantaran, banyak kemudian kasus KDRT, kemudian banyak yang kemudian terjadi dalam 1 minggu ini. Ada anak-anak remaja kita yang kemudian mengkonsumsi lab. Itu adalah soal fenomena sosial yang terjadi. Alasannya apa? Dampaknya apa? Sebuah komunikasi yang kemudian hilang nilainya. Kita lihat dalam soal perkembangan, makanya saya sepakat dengan moderator, ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Tapi bagaimana peran kita sebagai orang tua itu melakukan interpersonal komunikasi. Darul Malah yang selama ini sudah 20 tahun itu melakukan proses pendampingan, itu terjadi karena terputusnya sebuah komunikasi antara anak dan kemudian orang tuanya. Apalagi kemudian orang tuanya yang kemudian aktif di media sosial, yang tidak ada waktu membangun komunikasi dengan anaknya sendiri. Akhirnya fakta terjadi, banyak kemudian anak-anak melakukan pemberontakan itu dengan hal-hal yang negatif. Kenapa? Proses pembinaan yang dilakukan, komunikasi efektif terhadap anak-anak kita dan generasi kita atau remaja-remaja kita itu kemudian tidak terbangun dalam sebuah konteks domestik yang paling terkecil. Itu tidak ada. Saya pernah kemudian melakukan proses pendampingan, ada anak usia 9 tahun itu yang kemudian mengkonsumsi, mereka kemudian melakukan anarkis lagi, melakukan tindakan anarkis, kemudian melakukan tindakan pencurian. Ada 3 item pidana yang kemudian mereka pikul. Waktu kami melakukan komunikasi secara baik, kemudian datanglah orang tuanya di polsek mengatakan, oh ibu, silakan ibu penjara saja ibu Peana, silakan karena dorang pahe, dorang malawang. Itu komunikasi yang dibangun oleh orang tuanya terhadap anak-anaknya. Bagaimana dengan komunikasi dengan orang lain atau sosial-sosial yang lainnya? Ini yang kemudian saya bilang, saya merindukan sebuah komunikasi interpersonal tempo doloe yang kemudian harus dibangun kembali. Orang tua dulu membangun komunikasi yang sangat efektif itu lewat meja makan. Jam 7 selesai maghrib makan. Semua anak dalam tempat manapun kemudian jam 7 itu harus diberlakukan untuk kemudian makan malam. Dibangunlah komunikasi efektif yang dilakukan oleh orang tuanya. Mengajarkan sebuah nilai-nilai, mengajarkan sebuah aturan, mengajarkan terkait dengan soal budaya, apa yang kemudian mereka cita-citakan. Tetapi sekarang itu tidak terbangun soal komunikasi apa itu, karena kita sudah disibukkan dengan teknologi. Oleh moderator, memang banyak sekali ancaman ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Helmi dan juga Pak Agus Mawanda bahwa ketika era disrupsi ini hadir, dia akan merubah pola pikir dan juga perilaku manusia itu sendiri. Dan memang ancaman-ancaman yang terjadi pada manusia itu tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Dewa, seperti ibu-ibu lagi asik dengan halo guys. Nah, halo guys seperti ini sebenarnya ada juga yang ada mengalami secara psikologis ya, ada yang disebut dengan FOMO dan juga ada yang disebut dengan JOMO. FOMO bukan homo ya, tapi FOMO. Kalau FOMO itu disebut dengan fear of missing out. Jadi fear of missing out ini ada perasaan takut kalau tidak upload di media sosial seperti itu. Itu sikap-sikap yang merubah ketika hadirnya digital. Kemudian JOMO itu joy of missing out. Dia menikmati. Jadi dia menikmati apa yang ingin dia sampaikan melalui media sosial. Kita ketahui bersama bahwa new media itu banyak sekali ya jenisnya. Ada 5 kalau saya tidak salah menurut Robert Logan dalam bukunya Understanding of New Media. Jadi ada blog,
kemudian ada media sosial, ada juga yang sekarang kita gunakan Zoom dan lain-lain itu ya. Nah, kemudian di media sosial itu juga terbagi, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter dan lain sebagainya. Nah, manusia berubah dengan hadirnya media-media tersebut. Ada yang merubah ketika kreativitasnya itu tertular dalam media-media tersebut. Seperti YouTube, kita lihat ada Rizal yang tren dengan suaranya dan juga gitarnya yang sekarang lagi booming. Kemudian ada Zidan di YouTube ya. Nah, fenomena-fenomena YouTuber ini mulai bermunculan. Bahkan ada beberapa media juga yang membuat YouTube untuk menayangkan berita secara aktual. Nah, itu ada ancamannya dan juga ada manfaatnya. Kemudian ancaman yang lainnya yaitu kasus cyberbullying. Kasus cyberbullying itu terjadi banyak sekali. Bahkan di Jogja itu ada namanya Yoga Chandra. Ini saya sedikit memaparkan kasus-kasus ya secara psikologis yang terjadi di Yogyakarta. Namanya Yoga Chandra. Dia waktu itu dipercayakan sebagai koordinator panitia dalam salah satu festival. Karena festivalnya itu dianggap gagal oleh teman-temannya, dia dikritik melalui Facebook. Besok harinya, pada pagi harinya, dia menabrak diri di kereta api. Nah, ini adalah kasus-kasus dan itu ancaman-ancaman bagi remaja. Ada lagi yang lain namanya Daniel Bowman. Dia berkebangsaan Inggris, remaja baru berusia SMA kelas 3 seperti itu. Dia ini suka senangnya selfie di media sosial. Dalam 10 jam itu dia selfie 200 foto, kemudian dia akan mencari foto yang terbaik, kemudian dia muat di Facebook. Ternyata foto terbaik itu ketika dimuat di Facebook, banyak teman-temannya yang mengkritiknya, bahkan menjelek-jelekan dia. Akhirnya dia bunuh diri lagi. Nah, kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi ya. Bahkan kita lihat sekarang ini banyak remaja juga yang mempertontonkan dirinya melalui Instagram, video secara vulgar seperti itu. Nah, ini adalah ancaman bagi remaja. Jadi saya merasa tidak hanya orang tua yang berperan di sini, tapi juga pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan kampung literasi digital atau semacam taman literasi digital. Karena kita lihat taman di Kota Ternate ini kebanyakan tidak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya sifatnya untuk hanya sekedar hiburan, anak istri di situ, kemudian ya bercanda di situ. Tetapi bagaimana caranya kita hadirkan literasi digital di taman-taman tersebut? Nah, masih banyak lagi manfaat-manfaat sebenarnya. Seperti adanya virtual Zoom seperti itu ya, itu akan adanya pembelajaran kolaboratif. Jadi ada beberapa media yang kita gunakan dan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga anak-anak SMA. Jadi di situ soal komunikasi, saya orang yang merasa beruntung ketika teknologi itu semakin berkembang. Misalnya begini, di media, khususnya di media. Jadi dulu orang itu, saya memanfaatkan media itu sebagai kampanye saya tentang Maluku Utara. Contohnya begini, dulu orang Maluku Utara sendiri, orang Tobelo sendiri, itu bully terhadap orang Tobelo yang ada di hutan, orang Tugutil misalnya. Itu orang bully, orang pe masyarakat sendiri, orang bully orang sebagai pembunuh, begitu. Nah, karena orang pe literasi lemah, orang terus membuat hoax dan orang hampir semua, orang sendiri di Maluku Utara bilang, oh iya dong itu jahat, begitu. Nah, saya masuk media, saya memanfaatkan media untuk mengetahui siapa itu Tugutil. Jadi begitu, siapa itu Tugutil? Kenapa orang bilang Tugutil gitu? Jadi dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah tahun 2011-2012, alhamdulillah media Maluku Utara itu tidak pernah menulis suku Tugutil, tapi menulisnya suku Tobelo Dalam. Kalau menulis Tugutil, komunitas Tugutil. Jadi kampanye-kampanye positif untuk memanfaatkan media itu sangat penting. Tapi ada sisi negatif di media. Sisi negatifnya misalnya begini. Itu yang tadi Pak Ipul bilang bahwa dampak tingkat bunuh diri, pelaku bunuh diri itu kadang juga dipicu oleh media itu sendiri. Jadi misalnya
kadang media kalau tahu soal bagaimana dampak berita itu secara vulgar mengatakan bunuh diri itu begini, dia pakai tele ini, pakai ini. Narasi itu juga bisa memicu orang lagi bunuh diri lagi begitu. Jadi sebenarnya sebelum orang sekarang kan gampang bikin media, tapi tidak memahami bagaimana dampak. Masih banyak juga yang belum memahami soal dampak-dampak pemberitaan. Di Maluku Utara sendiri sebenarnya dua hal yang berdasarkan apa yang saya beritakan, terus saya kumpul dua hal itu yang paling emergensi. Salah satunya yang sudah dibilang oleh Kak Dewa soal kekerasan seksual, yang kedua soal tingkat bunuh diri. Itu setiap tahun naik, meningkat. Dan saya pernah bikin itu soal ya data-data soal itu. Saya berharap nantinya ada kolaborasi antara pihak keamanan, kepolisian, pihak kampus untuk mendiskusikan barang ini. Kenapa tingkat bunuh diri itu tinggi? Kenapa tingkat bunuh diri itu dia tinggi di Halut gitu. Jadi pertanyaan begitu. Tapi peran kampus belum terlihat di sini. Misalnya begini, psikologi dari sendiri ini sebagai otak deteksi. Peran psikologi itu apa soal barang ini? Oh ternyata saya berpikir lagi, oh kemungkinan mungkin fakultas ini baru eksis di Maluku Utara, dan kebanyakan kegiatannya ketika ada tes polisi, ada tes ini baru ilmu ini bermanfaat. Tapi pengetahuan saya sampai di sini belum ada kajian serius orang psikologis dari kampus untuk membahas tuntas hal ini dan berkolaborasi dengan media dan lainnya untuk mengurangi dampak tingkat bunuh diri ini. Belum ada bagi saya. Jadi bagi saya soal digitalisasi, soal modernitas itu tinggal bagaimana ya torang memperkuat dengan tema yang torang supasang, kebudayaan. Ya torang balik lagi mungkin soal ya bagaimana bobaso sirasai dan sebagainya. Ya komunikasi kayak begitu penting untuk didiskusikan, perilaku dan sebagainya. Dulu ajan saja, ajan berbunyi, tak ada orang minta torang masuk rumah, tapi torang masuk secara dampak sosialnya, torang masuk. Tapi sekarang ajan termasuk itu dia kemungkinan ya setelah pasca rusuh itu banyak soal kohesi sosial, nilai ini itu banyak yang berubah. Nah bagi saya torang di dunia pendidikan itu tahu banyak berkitab macam-macam barat dan sebagainya, dan torang lupa sendiri torang peradaban yang sebenarnya so ada gitu. Torang lupa mengkaji torang peradaban ulang soal komunikasi yang tadi, soal nilai-nilai falsafah hidup.